banyak orang mengartikan mati suri. Walaupun tidak 100% salah, cuma bagi beberapa orang Jawa yang masih menganut kejawen, nyawa balen itu lebih dari sekadar mati suri. Kalau biasanya mati suri membuat orang mendadak indigo, nyawa balen ini lebih dari itu. Nyawa balen itu bisa berarti bangkit dari kematian. Sedangkan di sini nanti aku akan bahas sedikit tentang ajaran kejawen, walaupun tidak semuanya aku tuliskan. Karena kejawen itu sendiri adalah kawero, ilmu hidup, di mana mengajarkan kehidupan mulai dari awal hingga akhir, atau sangkan paraning dumati, agar kita paham dari mana kita berasal, apa yang harus kita lakukan sebagai tugas kita, dan kemana kita hendak menuju nantinya. Dengan ajaran utamanya welas asih, budi, dan mamayu hayuning pribadi, kaluwarga, sasomo, dan buwono. Dalam kejawen, nyawa balen atau kembalinya nyawa ke dalam jasad manusia tidak bisa dianggap remeh. Karena nyawa balen ini bukan ngerogo sukmo yang bisa dilakukan kapanpun. Nyawa balen ini bisa menjadi acuan akan seperti apa ke depannya, akan baik atau buruk. Aku masih termenung mengingat ucapan kakek dan Mbah Wongso tentang nyawa balen. Maksudnya apa sih? Kenapa coba kakek dan Mbah Wongso lihat aku kayak lihat demit? Aku mesti cari tahu nih, kataku dalam hati. Nat, sini mbak. Nat, sebentar lagi mau jadi kakak ya? Mau adik cewek atau cowok? Tanya ayahku ketika aku mendekatinya. Adik cowok aja lah ya, ribet kalau cewek. Aku kan maunya anak cewek aja cuma aku aja, kataku. Terus kenapa wajah Nat tegang kayak gitu? Mau beli es limun? Atau mau minta es cendol? Kata ayahku lagi. Aku melihat kakek dan Mbah Wongso masih sibuk dengan rokok kelopot masing-masing. Entah apa yang ada dalam pikiran dua sekawan itu. Apakah tentang nyawa balen atau yang lain? Aku mau tahu, nyawa balen itu artinya apa? Kenapa kakek dan Mbah Wongso ketika aku bangun pagi itu bilang nyawa balen? Ujarku. Kemudian mereka bertiga semakin sibuk dengan rokoknya masing-masing. Ayahku sibuk dengan cisamsunya, sementara kakek dan Mbah Wongso sibuk dengan kelopotnya. Hening, sunyi, senyap. Kemudian Mbah Wongso pun mengkidungkan kidung rumaksa ing wengi. Kalau seandainya Nat bisa normal dan punya kawan sebaya, apa Nat mau? Tanya kakek padaku. Aku pikir-pikir dulu deh kek kalau itu. Selama ini aku kan gak tahu caranya bermain sama teman sebaya kayak gimana. Apalagi mereka selalu bilang aku anak iblis, ujarku. Memangnya apa hubungannya antara main sama teman sebaya dan nyawa balen? Ucapku kemudian. Semua ada hubungannya mbak. Ayah, kakek, Mbah Wongso diberi amanah untuk memberitahu mbak kalau waktunya sudah pas. Kalau sekarang, mbak jawab dulu pertanyaan kakek, kata ayahku. Nat, urip, mati, jodoh, itu semua adalah kersane Hyang Maha Tunggal. Nat juga harus tahu bahwa di dalam nawa Nat itu terkandung sebuah amanah, bahwa Nat harus menjadi cahaya untuk orang lain, jadi damar, jadi lilin yang rela berkorban untuk orang yang Nat sayang, kata kakek. Nat, gerakmu, langkahmu, itu semua Nat yang nentuin. Tapi yang harus Nat ingat, apapun yang Nat lakukan, tidak boleh melupakan budi dan dharma. Jangan pula lupa asa asi aso, natas nitis netes. Sang Hyang memilih Nat bukan tanpa maksud. Tentu semua ada maksud dan tujuan. Nanti seiring bertambahnya usia Nat akan paham ini semua. Saat ini yang perlu Nat tanyakan ke dalam diri Nat, apakah Nat mau menikmati masa kanak-kanak Nat dengan bermain bersama teman-teman sebaya? Mbah Wongso mulai berucap. Nat pikir dulu deh, ucapku. Aku dari usia kecil memang sudah lain dari yang lain. Berjalan di usia 7 bulan, bisa berbicara di usia 1,5 tahun, dan lancar di usia 2 tahun. Dan sedari aku kecil, entah kenapa,
Pola pikirku selalu di atas anak-anak seusiaku dan temanku. Ya, mereka. Ma, kayaknya siang-siang gini minum es lemon enak deh, Ma. Beli ya, Ma? Rengekku ke Mama. Es terus. Ngompol lagi nanti malam. Nenek jahit beneran ya, Nat? Kata nenekku dari arah dapur. Nenek gak asik. Masa ngompol aja mau dijahit? Sahutku. Ya, kamu juga ngompolan, ucap Mama. Nenek, aku itu harus berpikir. Karena kakek, ayah, sama Mbak Wongso minta aku milih. Kalau nggak ada yang seger-seger, mana bisa aku mikir, ucapku lagi. Alah wasis, saut nenekku dari kejauhan. Alah nenek galak, ucapku. Sudah Nat, ini uangnya. Minta bonceng Kang Mukidi biar cepat, ucap mamaku sambil memberikan uang koin 100 perak. Aku pun bergegas minta tolong Kang Mukidi untuk mengantarku ke warung. Sengaja aku belikan es limun dan cemilan, biar aku bisa berpikir. Ketika sampai rumah, aku melihat kakek memainkan biolanya. Lagu Sepasang Mata Bola. Masa kecilku memang tak jauh-jauh dari lagu-lagu keroncong. Sebut saja salah satu, pasti aku tahu. Karena sampai sekarang, kalau kangen almarhum kakek, aku pasti memutarnya. Beli es limunnya banyak banget, Nat. Nanti dimarahin nenek loh kalau ngompol. Kali ini giliran Mbak Wongso yang bertanya. Mbah, aku kan butuh berpikir. Jadi aku butuh yang seger-seger supaya aku tetap lancar berpikir, ucapku, dan disambut gelak tawa mereka. Dek Nat temu wek, kata Kang Mukidi. Kang Mukidi rewel banget deh, ucapku. Walau tinggal di pucuk utara Jawa, Nat ini dari kecil, dari bisa ngomong, gak bisa bahasa Jawa, sampai kelas 5 SD, baru dia bisa bahasa Jawa. Kek, tolong jelasin dulu nyawa balen itu apa, dan kenapa aku harus ditutup semuanya? Aku mau tahu alasannya, Kek, tanyaku ke kakek. Kakek hanya bisa menjelaskan apa itu nyawa balen. Tapi untuk alasannya, nanti Nat temuin sendiri ketika Nat dewasa, ucap kakek. Nyawa balen itu adalah urip sakjroning pati, lan pati sakjroning urip. Bahwa mereka yang mati atau mereka yang hidup, itu semua atas kehendak Gusti Pangeran, bukan atas kehendak kita manusia. Nat ngalami nyawa balen. Nyawa balen itu adalah kembalinya ruh dan sukma ke dalam wadahnya atau badannya. Jika mati suri adalah hidup kembali, maka nyawa balen adalah mati suri dalam arti yang sesungguhnya. Karena tidak hanya ruh yang kembali ke wadah, tapi sukma pun ikut kembali ke wadahnya. Karena Nat selain membawa ruh Nat kembali, Nat juga membawa sukma Nat yang tertahan oleh Arya Satyo kembali ke wadahnya lagi. Jadi itu alasannya Nat dibilang nyawa balen, bukan mati suri. Nanti 7 hari setelah ini, kita akan mengadakan bancaan dan ruatan gede untuk Nat, dengan tujuan meminta keberkahan, berterima kasih kepada leluhur, kepada semesta, bahwa Nat bisa berkumpul bersama. Tapi ada syaratnya. Apa Nat mau mendengarkan? Tanya Mbak Wongso. Emang apa syaratnya, Mbak? Nat tidak boleh lagi main dengan teman-teman Nat, apapun alasannya, sampai Nat dirasa cukup usia, lanjut kakekku. Nat pikir-pikir dulu deh, boleh kan? Ucapku. Kenapa aku harus berpisah dengan teman-temanku? Mereka salah apa sih? Ma, aku pengen lode pagebluk, lode 7 rupa, rengekku ke Mama. Tumben, ucap Mama. Biar aku mantap dengan pilihanku, Ma, ucapku kemudian. Anak ini aneh-aneh aja dari kemarin, kata nenekku. Sama ayam bekakak ya, Mbah? Ayam Mbah yang putih polos itu loh, rengekku. Kamu itu kesambet apa, Nat? Kok banyak banget maunya? Gak biasanya kamu kayak gini, kata Mama. Lagi pengen aja, sautku sembari berjalan ke teras. Dari depan teras aku bisa melihat teman sebayaku bermain. Mereka memanjat pohon kresen dekat punden, bahkan bermain dengan senangnya. Andai aku bisa main bareng mereka, jujur aku juga ingin main.
Bukannya aku tidak bisa main dengan teman-temanku, hanya saja aku ingin normal. Mungkin nanti setelah kakek, ayah, dan Bawangso pulang, aku akan berbicara dengan mereka apa yang aku inginkan. Aku tahu, pasti akan ada resikonya. Tapi aku harus berani. Karena kata ayah, ketika kita sudah mengambil keputusan, kita juga harus siap bertanggung jawab dengan resikonya. Malam harinya, "Nek, ini kakek, Bawangso, dan ayah kemana sih? Masa seharian gak pulang-pulang? Padahal kan ada yang mau aku bicarakan," kataku pada nenek. "Kamu tidur dulu, besok pagi baru bicara. Besok mereka pulang," kata nenek sambil mengusap wajahku. Entah kenapa setiap nenek mengusap wajahku, aku akan dengan mudahnya tertidur dengan pulas. Tapi di dalam mimpi, aku bermimpi bermain bersama teman-temanku. "Nat, kami gak akan pergi kok. Kami akan selalu ada. Cuma nanti kamu gak akan bisa main lagi. Tapi kelak kalau Nat dewasa, pasti kita bertemu kembali. Jangan lupakan nama kami ya, Nat." Kemudian aku pun terbangun dan ngompol. Sampai akhirnya nenekku bernyanyi, "Nat, kamu memang minta dijahit pakai jarum kasur ya, bocah ngompolan," teriaknya. Aku pun bergegas mandi karena tidak mau nenek makin konser karena ompolanku. Selesai mandi dan pakai baju seperti biasa, Mama pasti ngasih bedak ke muka. Maklum zaman dulu, jadi pasti khas dengan bedak ala donat dapur. Kakek, Bawangso, dan ayah sedang asik di teras. Tumben mereka nggak ada yang berangkat kerja. Biasanya rumah sudah sepi dari jam 6 pagi. "Aku mau bicara," ucapku memecah keasikan mereka. "Monggo," saut mereka bebarengan. "Aku siap menjadi normal dengan segala resikonya di kemudian hari," ucapku. Lalu Bawangso berdiri dan mengelus kepalaku sambil berkidung. Entah kenapa, dari dulu Bawangso selalu menjawab setiap pertanyaan atau pernyataan dengan kidung atau seloko. Tapi dari beliaulah aku tahu banyak tentang Kawero Bejawen, seloko, kidung, budi, dan dharma. Ya sudah, kalau Nat sudah siap, kita bisa mulai persiapan dari sekarang. Mulai sekarang Nat harus ngerawat, dan diawali di pagi hari dengan berdoa menghadap kiblat di depan rumah. "Nat sanggup kan?" tanya kakekku. "Sanggup, Kek," ucapku dengan penuh keyakinan. "Baik, mulai besok Nat harus ngerawat. Nanti ayah temenin Nat ngerawat, oke?" kata ayahku meyakinkanku. "Oke deh ya," ucapku. Kemudian Bawangso pun melanjutkan kidungnya. Pada keesokan harinya, persiapan untuk ngerawatku pun dipersiapkan. Karena ini puasa pertamaku. Jika orang-orang biasanya mulai belajar ngerawat ketika mereka mendalami ilmunya, maka aku dari usia 5 tahun sudah diajarkan ngerawat, dan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pertama, aku harus dimandikan sebelum memulai puasaku. Dimandikan dengan air dari 7 padusan, 7 mata air, 7 sungai, 7 air laut, ditambah dengan bunga 7 rupa. Dalam filosofi masyarakat Jawa, angka 7 atau pitu ada maknanya. Pitutur, yaitu ucapan atau lisan, yang berarti harus berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Pitedah atau pituduh, yaitu petunjuk, yang bermakna bahwa dalam setiap kehidupan kita harus bisa memilah dan melihat petunjuk apa dan bagaimana yang baik untuk kehidupan kita. Pitulungan atau pertolongan, bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, kita tidak boleh lupa bahwa kita juga harus tolong-menolong terhadap sesama manusia. Pitu atau sabto, yang berarti sinonggo, menjunjung tinggi kehormatan, harga diri, dan menjaga kehormatan. Dan semua itu dimandingkan hanya dengan 7 gayung. Pertama dilakukan oleh mama, kedua ayah, ketiga nenek, keempat kakek, kelima Bawangso, keenam dan ketujuh dilakuin sama mama. Ini semua ada maknanya. Makna pertama, dilakukan oleh ibu, karena ibu merupakan perwakilan yang maha kuasa, dan dari ibulah kita terlahir di dunia.
Kedua, harus ayah yang melakukan. Bahwa ayahlah yang nantinya akan menopang anak perempuannya ketika anak perempuannya terseok-seok. Makna ketiga sampai kelima merupakan perwakilan dari para leluhur, para buhun, dan para karuhun. Makna keenam dan ketujuh kembali ke ibu, karena letak surga di bawah telapak kaki ibu. Diharapkan sang anak tidak melakukan dosa hingga surga pun enggan mendekat. Ya ampun, dingin banget sih, ucapku dalam hati. Karena kalau ngucap, pasti diketok pakai siwur sama nenek. Sudah Nat, ganti dari sana, nanti baru kita makan, kata kakek memecah lamunanku. Aku pun mengganti jari yang basah dengan jari yang kering, masuk ke dalam dan mulai makan. Singkong rebus dan air kelapa. Kenapa air kelapa? Untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik dan menggantinya dengan hal-hal yang positif. Selesai semuanya, kakek pun menyuruhku duduk di pangkuannya. Sambil menyisir rambutku, kakek bercerita. Nat, sekarang Nat harus bisa memilih dan memilah mana yang harus diucapkan dan mana yang tidak boleh diucapkan. Tingkah laku Nat juga harus dihati-hati. Jangan sampai membuat angkara orang lain. Harus bisa mawas diri. Nat puasa 3 hari. Karena hari terakhir nanti ruatan dan wayangan untuk Nat. Nanti Bawongso akan dalang buat Nat, kata kakekku. Lakonnya pilih-milih gak kek? Rengeku pada kakek. Memang Nat mau lakon apa? Kata kakek. Dewa Ruci, ujarku. Semua orang di situ hanya terdiam. Hanya terlihat asap dari rokok kelopot dan Cisamsu. Gak tahu kenapa dari kemarin aku pengen banget Dewa Ruci. Sebetulnya untuk ruatan, memang Dewa Ruci ini jarang dimainkan. Umumnya memakai cerita Ramayana atau Mahabharata. Tapi aku memilih Dewa Ruci karena merupakan proses pencarian jati diri. Siapa diri ini? Dan untuk apa diri ini dilahirkan? Ya, nanti Mbak Dalang Dewa Ruci, ucap Bawongso menyanggupinya. Ngerawat pertama rasanya berat banget. Apalagi lihat Kang Mukidi sengaja banget minum es limun. Dek Nat, emang gak pengen es limun? Ini seger loh dek, apalagi panas-panas kayak gini, ujarnya. Kek, Kang Mukidi dosa. Masa orang puasa ditawari es limun? Teriakku. Dek Nat mesti ngadu, ucap Kang Mukidi sambil siap-siap kabur. Kamu juga sama aja, gatal banget kalau lihat es limun. Tahan dulu, nanti pas ruatan mama beliin 1 botol es limun sama cendol segerobak, kata mamaku karena tahu aku ngambek. Niatmu itu dari hati Nat, jangan cuma mulut yang puasa. Gimana bisa kabul niatmu kalau kamu dikit-dikit masih ngerengek, masih mengadu, kata nenek menimpali. Akhirnya aku pun mengalah dan pergi tidur, berharap bangun-bangun sudah ada makanan. Kadang aku heran sama mereka, suka lupa kalau ini masih 5 tahun. Udah tahu lagi puasa, sengaja banget digodain yang aneh-aneh. Untung semuanya ikut puasa, selain Kang Mukidi. Coba kalau enggak, pasti aku sudah batal di hari pertama puasa. Hari kedua puasa, tidak ada hal-hal aneh atau gangguan dari Kang Mukidi dan rewang kakek yang lain. Hanya saja teman-temanku berpamitan satu persatu. Mereka bilang bahwa kelak aku akan bertemu mereka lagi, entah bertemu secara ragawi atau keturunan mereka. Aku pun bermain sepuasnya dengan mereka, karena aku pun juga tahu bahwa aku tidak akan bisa lagi berinteraksi dengan mereka hingga aku dewasa nantinya. Saking serunya bermain, aku bahkan lupa kalau aku sedang berpuasa. Oh iya, salah satu sahabatku bernama Munding Sari. Dia ini yang selalu menemaniku kemanapun aku pergi. Bahkan ketika aku dewasa pun, dia selalu ada di sekitarku. Dan aku bisa hafal bahwa itu dia yang asli, hanya dari baunya. Akhirnya tibalah hari ketiga. Yang ada di pikiranku adalah bisa minum es limun dan es cendol segerobak. Kata mama, es limun dan es cendol di hari aku diruat itu sponsor dari tukang limun dan tukang es cendolnya.
Semua persiapan sudah dimulai, mulai dari ubur rampe, bubur jenang merah putih 5 macam, ayam ingkung, jangkepan, jajan pasar. Beberapa sajen sudah dipasang di beberapa tempat. Sudut rumah, 8 penjuru mata angin, dan perempatan-perempatan jalan menuju ke halaman rumah kakek. Iring-iringan untuk memulai pun sudah dimulai. Sedari jam 5 subuh, semua sibuk dengan perannya masing-masing. Karena ruatan ini juga dihitung berdasarkan weton dan neptu, agar tidak menjadi balak di kemudian hari. Semua persiapan harus tepat. Tidak boleh ada yang salah dan keliru. Bahkan untuk waktunya pun tidak boleh meleset sedikit pun. Belum lagi penataan sesaji, makanan, minuman. Tidak boleh salah letak dan posisinya. Semua harus pas dan harus matang, tepat waktu. Dan aku pun harus berpakaian adat Jawa, komplit layaknya seorang pengantin, lengkap dengan dandanan dan riasannya. Dan aku harus memakai baju kejawen hingga aku selesai diarak, dan ketika acara puncak dimulai. Akhirnya pada malam puncak, sesuai janji Mbah Wongso melakonkan di Waruji, entah mengapa, aku merasa malam itu ramai sekali. Bahkan aku sadar ada Kanjeng Ibu di antara acara ruatanku itu. Yang aku rasakan campur aduk, sedih, senang, campur aduk menjadi satu. Karena aku tahu bahwa besok akan ada upacara penormalanku. Keesokan harinya pun tiba. Kali ini tidak ada banyak persiapan, karena semua sudah dilakukan ketika ruatan. Hal yang harus dilakukan hanya mengulang syarat, seperti ketika puasa pertama kali. Sisanya dilakukan oleh kakek, ayah, dan Mbah Wongso. Kakek, ayah, dan Mbah Wongso benar-benar menutup kepekaan Nat. Tidak tersisa sedikit pun kepekaan dalam diri Nat. "Sudah, Nat," kata kakek sambil menyentuh bahuku. "Kamu sudah normal sekarang? Coba kamu lihat. Masih bisa tidak kamu berinteraksi dengan sahabat-sahabatmu?" Lanjut kakek lagi. "Loh, kok mereka nggak ada lagi, kek? Jadi normal itu kayak gini, kek? Nggak bisa main sama mereka? Apa termasuk nggak bisa lihat bayangan kematian, kek?" Tanyaku lebih lanjut. "Ayo, Mbak Bonjang nak jalan-jalan, sekalian beli jajan," ujar Mbah Wongso. "Ayo Mbah," sautku riang. Aku dan Mbah Wongso berjalan-jalan keliling desa, dan tak satu pun aku melihat bayangan kematian. Yang biasanya aku selalu bisa lihat, sekarang sudah tidak ada lagi. Aku normal. Sementara itu di rumah, "Pak, apa dia tahu bahwa besok ingatannya tentang ini semua akan hilang?" tanya ayahku kepada kakek. "Biarkan dia tidak tahu, Le. Ini demi kebaikannya. Bahkan aku pun akan membawa rahasia ini sampai mati. Biarkan dia sendiri nanti yang membukanya dan menentukan mana yang terbaik untuknya kelak," ucap kakekku kepada ayah. "Baik Pak, kalau seperti itu, saya akan melakukan hal yang sama. Akan tetapi izinkan kami besok kami pindah ke rumah dinas, karena saya khawatir jika Nat masih di sini, maka tetangga akan mulai mencelanya lagi," ucap ayahku. "Begitu lebih baik, Le. Biarkan dia tetap main ke sini seminggu sekali, atau jika nanti adiknya akan lahir," ucap kakek. "Baik Pak," sahut ayah. Keesokan harinya, "Nat, ayo bangun, kita mau pindah loh. Ayah sama mama sudah dapat rumah dinas," kata mama membangunkanku. "Emang pindahnya harus sekarang ya, Ma? Aku masih ngantuk," rengekku. "Nanti kalau kesiangan, kasihan ayah. Malam ayah harus piket," saut mamaku. Entah mengapa, pagi itu aku semangat sekali. Aku merasa seperti aku dilahirkan kembali. Dan jujur saja, aku tidak ingat apapun tentang kejadian sebelumnya. "Kakek, aku mau pindah, mau sekolah," kataku pada kakek. "Yang mana tuh udah bisa baca tulis?" tanya kakekku. "Kakek lupa ya? Aku kan dari umur 3 tahun sudah bisa baca tulis. Masa kayak gitu mesti aku ingetin? Kakek mulai pikun nih," ucapku disambut dengan gelak tawa mereka. Siang harinya, aku, ayah, dan mama berpamitan untuk pindah ke rumah dinas ayah.
hanya setiap weekend aku di rumah kakek. Alasan tidak dijelaskannya prosesi penormalan Nat, karena selain menyangkut dengan ilmu Jawa kuno, juga barang siapa yang melakukan dengan sembarangan akan terkena akibatnya. Bahkan penormalan ini juga berakibat hilangnya memori Nat tentang kejadian-kejadian itu. Hingga Nat berusia 17 tahun, perlahan-lahan puzzle itu terkumpul. Karena kakek dan nenek sudah meninggal, serta ayahnya yang bungkam, Nat bertanya langsung kepada Kang Mukidi. Dan kemudian baru beberapa hari lalu, ayah Nat menceritakan ke Nat, terkumpullah semua puzzle